Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, menjelang siang semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Ibnu. Kita akan membacakan isu monitoring untuk tanggal 8 September 2025 hari Senin. Yang pertama masih terkait tuntutan 17+8 dari masyarakat ya. Prabowo menilai sebagian tuntutan 17+8 masuk akal. Presiden Prabowo merespon gelombang demonstrasi dengan 17+8 tuntutan rakyat. Prabowo menilai sebagian besar tuntutan masyarakat masuk akal dan bisa dibicarakan dengan baik-baik, khususnya terkait desakan pembentukan tim investigasi independen dalam kasus kematian Afan Kurniawan. Prabowo menyebut hal itu wajar dan dapat dipertimbangkan. Namun mengenai tuntutan penarikan TNI dari pengamanan sipil, ia menilai hal itu masih bisa diperdebatkan. Menurutnya TNI juga memiliki mandat konstitusi menjaga rakyat dari ancaman termasuk aksi terorisme, kerusuhan maupun pembakaran fasilitas umum. Analis komunikasi politik Hendy Satrio, respon DPR terhadap tuntutan 17+8 memang cepat tapi kurang peka. Ya, analis politik Hendy Satrio atau yang akrab dipanggil Hensa menilai respon DPR terhadap tuntutan 17+8 termasuk cepat. Harus diapresiasi ya, menunjukkan empati dan berpotensi memperbaiki citra lembaga. 6 poin kebijakan yang diputuskan dan dibacakan oleh Sufmi Dasko Ahmad, termasuk pemangkasan tunjangan hingga take home pay 65 juta, dianggap langkah serius dari pimpinan DPR seperti Puan Maharani dan Dasko. Namun Hensa mengingatkan dua hal penting yang perlu diperbaiki. Pertama, kepekaan DPR seharusnya tidak menunggu kemarahan rakyat, melainkan harus menjadi sikap konsisten. Kedua, simbol kesederhanaan yang ditunjukkan lewat penampilan harus diwujudkan secara nyata dan berkelanjutan. Ia menilai pemotongan tunjangan hanya sedikit memperbaiki citra karena ketidakpercayaan publik masih sangat tinggi. Menurutnya gaji 65 juta baru akan dianggap wajar bila DPR benar-benar menghasilkan produk hukum sesuai aspirasi masyarakat. Selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli bantah kenal tersangka pembalakan liar ya dalam foto yang viral saat ini. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah mengenal Aziz Welang, sosok yang bermain domino bersamanya, dan Menteri P2MI Abdul Qadir Karding di posko KKSS awal September 2025. Dalam foto viral, Aziz disebut sebagai tersangka pembalakan liar. Raja Juli menegaskan ia baru mengetahui identitas Aziz dari pemberitaan dan menolak tudingan ada pembicaraan terkait kasus hukum. Bagi saya tidak ada ruang bagi siapapun yang melanggar hukum di kawasan hutan. Saya akan menegakkan hukum setegas-tegasnya tanpa pandang bulu. Ya, ia menjelaskan bahwa saat itu suasana posko sangat ramai. Ya, dirinya hanya ikut 2 putaran permainan domino lalu segera pamit pulang. Ya tetap aja ya, main domino sama tersangka itu gak usah deh main domino, ketemu sama tersangka saja ya, pembalakan liar hutan ya, itu sudah sangat tidak etis ya, apalagi sambil main domino itu gak banget lah, gak mungkin juga gak tahu ya. DPD dilupakan publik dalam isu 17+8, tanda kinerja tidak terlihat. Analis politik Henry Satrio menilai tidak disebutnya DPD dalam tuntutan 17+8 justru menunjukkan kelemahan lembaga tersebut. Menurutnya, ketiadaan DPD bukan prestasi, melainkan kritik keras karena masyarakat tidak merasakan relevansi maupun kontribusi nyata DPD. Jadi ini menurut saya nggak disebut karena memang nggak dinotis oleh masyarakat kayak gitu ya. Selanjutnya, RUU Perampasan Aset bakal jadi inisiatif DPR. Menko Kumham Pas Yusril Iza Mahendra mengungkapkan bahwa DPR RI kemungkinan akan mengambil alih inisiatif RUU Perampasan Aset dari pemerintahnya. Jadi ini kayak lempar-lemparan ya antara pemerintah, DPR ya. DPR ya lewat Sufmi Dasko bilang ini akan dibahas tapi menyelesaikan terlebih dahulu RUU KUHP ya. Selanjutnya, TNI siap dukung Polri jaga keamanan Jakarta. Tentara Nasional Indonesia memastikan tetap melaksanakan pengamanan bersama Polri di Jakarta pasca demonstrasi akhir Agustus 2025. Hal ini disampaikan oleh Kapuspen TNI Brigjen TNI Marinir Freddy Ardiansah. Selanjutnya, Istana tegaskan tak intervensi kasus Nadiem Makarim.
Kepala Kantor Komunikasi Presiden Hasan Nasbi menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengintervensi kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook yang menjerat mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Hal ini disampaikan Hasan menanggapi pernyataan Hotman Paris yang berencana membuktikan langsung di hadapan Presiden Prabowo Subianto. Kata Hasan, kita serahkan kepada proses hukum saja, pemerintah tidak intervensi. Kita berlanjut ke kabar DPR RI. Dev Laksono, kehadiran TNI di Jakarta untuk jaga stabilitas, bukan menakuti. Ya, ini disampaikan oleh Dev yang juga Wakil Ketua Komisi 1 yang menegaskan keberadaan TNI di sejumlah titik Jakarta bukan untuk menakut-nakuti masyarakat. Menurutnya, kehadiran TNI untuk sebagai mandat konstitusional untuk menjaga stabilitas dan memberikan rasa aman. Selanjutnya DPR kritik Menteri Kehutanan Raja Juli foto bareng tersangka pembalakan liar. Anggota Komisi 4 DPR RI Daniel Johan mengkritik keras Menhub Raja Juli Antoni setelah fotonya bersama Aziz Welang, tersangka kasus pembalakan liar, viral di media sosial. Menurut Daniel, sikap tersebut tidak pantas dilakukan seorang pejabat publik, apalagi saat situasi nasional tengah sensitif. Seharusnya Menteri Kehutanan menunjukkan integritas dan komitmen pada penegakan hukum. Ya gimana kalau sudah tersangka itu, ya tersangkanya kasus pembalakan liar hutan lagi, ya kan, ketemu sama Menteri Kehutanan. Tidak, ya kalau menurut saya nggak ada sesuatu yang kebetulan kan, gitu aja. Ya, menteri mau ketemu orang itu kan pasti dia tanya ini siapa kan gitu. Oke, berita DPD RI. DPD RI soroti dampak pemangkasan transfer ke daerah di RAPBN 2026. Ketua Komite 3 DPD RI Philip Wafma menegaskan pemangkasan transfer ke daerah dalam RAPBN 2026 berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah daerah, khususnya yang masih bergantung pada dana pusat. Ya, ini pemangkasannya lumayan ya. Selanjutnya kita masuk ke isu ekonomi. Danantara, babak baru Sovereign Wealth Fund Indonesia. Ya, Danantara adalah Sovereign Wealth Fund baru Indonesia mencatat capaian strategis dalam 6 bulan pertama operasionalnya. Lembaga ini sukses meraih pendanaan internasional sebesar 10 miliar dolar Amerika atau 163,18 triliun dari 12 konsorsium bank asing. Ini mencerminkan kepercayaan global. Di bawah COO Doni Oskaria, Danantara menjalankan 22 program kerja dengan fokus restrukturisasi, konsolidasi, dan pengembangan bisnis di sektor strategis, mulai dari maskapai sampai telekomunikasi. Ya, kita tunggu saja ya. Apakah seperti Pertamina nanti ada perbaikan ya? Terus bank-bank himbara apakah nanti ada perbaikan seperti Mandiri, BNI, BRI? Terus juga yang paling kita tunggu itu kan salah satunya adalah Garuda yang sudah bertahun-tahun itu merugi triliunan. Apakah nanti dia bisa benar-benar untung dan menjadi salah satu maskapai terbaik dunia? Selanjutnya video PHK buruh gudang garam viral, laba perusahaan anjlok 87%. Media sosial digegerkan video ribuan buruh berseragam dengan logo gudang garam dikabarkan terkena PHK massal, meski belum ada klarifikasi resmi dari perusahaan rokok asal Kediri itu. Rekaman tersebut sudah ramai diperbincangkan. Sementara laporan keuangan gudang garam menunjukkan kinerja keuangan yang memburuk. Per Juni 2025, laba perusahaan anjlok hanya 117,16 miliar. Anjlok 87,3% dibandingkan tahun lalu di periode yang sama, yaitu 925,51 miliar. Pendapatan juga turun 11,29% menjadi 44,36 triliun dari 50,01 triliun. Wah, ini bahaya nih ya. Penyebabnya banyak ya, selain masalah ekonomi, terus juga cukainya naik, sehingga perusahaan rokok ini menghadapi tantangan rokok ilegal, rokok non cukai yang semakin banyak di pasaran. Oke, selanjutnya Kementerian Pertanian antisipasi lonjakan harga jagung demi lindungi peternak. Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda menegaskan langkah antisipatif
disiapkan untuk menjaga stabilitas harga pakan ternak di tengah lonjakan harga jagung. Selanjutnya, Koperasi Merah Putih Pamekasan keluhkan keuntungan tipis dari bisnis LPG. Koperasi Merah Putih di Pamekasan mengaku kesulitan menjalankan bisnis LPG akibat pembatasan suplai tabung 3 kg dari Pertamina. Dengan harga beli 16.000 dan harga jual 18.000, koperasi hanya mendapat keuntungan 2.000 per tabung karena pasokan dibatasi 100 tabung per bulan. Total laba koperasi hanya 200.000. Ketua koperasi menyebut angka itu baru tercapai jika seluruh tabung terjual dan semakin berkurang jika harus menanggung biaya pengantaran. Dari isu sosial, Pesta Pora, ya ini konser musik ya, Pesta Pora 2025 terguncang. 30 musisi mundur akibat adanya sponsor dari Freeport. Festival musik Pesta Pora 2025 diguncang kontroversi karena lebih dari 30 musisi mundur dari line up. Alasannya karena PT Freeport menjadi sponsor. Direktur Pesta Pora, Kiki Aulia Ucup, meminta maaf secara terbuka dan menegaskan kontrak dengan Freeport diputus, serta tidak ada dana mengalir ke festival. Keputusan ini diambil setelah desakan keras dari musisi yang berdiskusi di Earhouse, termasuk Hindia, Iga Masardi, dan juga Face. Farid Steffi mengapresiasi langkah ini meski menilai konsekuensinya berat bagi semua pihak. Posisi yang mundur mencakup Hindia, Depanturas, Bandaneira, Petra Sihombing, Navikula hingga Rebellion Rose yang bahkan mengembalikan fee dan berorasi di lokasi festival Meski demikian ya, beberapa musisi tetap tampil seperti Salon Seven, Slang, Kunto Aji, Nadine Amizah. Gini, kenapa sponsor dari Freeport itu dianggap oleh banyak musisi yang tampil di Pesta Pora itu bermasalah? Karena Pesta Pora itu sejak dulu ya, saya nggak tahu apakah benar-benar sejak awal ya, itu ada semangat untuk anti terhadap perusahaan lingkungan ya. HAM, perusahaan lingkungan itu mereka sangat concern musisi. Jadi saat mereka tahu ternyata ada sponsor dari Freeport, ya, itu cabut tuh. Jadi waktu di hari pertama Fizz tuh tampil, Fizz itu yang Bagaskara ya. Dia juga punya bandnya Hindia juga. Nah, dia masih tampil tuh, tapi setelah tahu ada sponsor Freeport, Hindia yang harusnya dia tampil besoknya atau hari Sabtunya ya, atau nggak tahu minggunya, itu dia milih mundur, termasuk musisi-musisi yang lainnya ya, karena Freeport dianggap itu merusak lingkungan, ada masalah lain ya, jadi mereka berusaha untuk concern gitu. Oke, kita lanjut ya, sebentar, ketutup tadi nih. Oke, kita lanjut ke berita internasional ya. 30 relawan Indonesia ikut misi kemanusiaan ke Gaza. Ya, sebanyak 30 warga Indonesia bergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla menuju Gaza, Palestina. Ya, ini dijadwalkan berangkat dari Tunisia 10 September 2025. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Fahad Nabil Ahmad menyampaikan bahwa pemerintah melalui KBRI Tunisia telah memberikan fasilitas dan menyampaikan gambaran risiko kepada para relawan. Selain itu, Kemenlu juga menginstruksikan KBRI Kairo dan Roma untuk memantau keberadaan flotila tersebut. Fahad menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mendampingi WNI di lapangan, tapi tetap memastikan keselamatan mereka. Ya, jadi titik kumpulnya di Tunisia ya, kita lihat kemarin ya di vlognya Hussein Gaza juga, dia sudah ada di Tunisia, lalu beberapa ada artis juga Indonesia yang juga ke sana. Ya kita doakan benar-benar bisa masuk ke Gaza nanti. Saya nggak tahu, kayaknya memakai kapal ya itu, atau nanti lewat Mesir, kita nggak tahu. Kalau Mesir biasanya tidak boleh masuk ya sama Mesir, karena kan kita tahu Mesir di bawahnya Asisi ini kan dia mendapatkan bantuan miliaran dolar ya dari Amerika ya, untuk ya udah nggak usah ganggu Israel dan harus nutup perbatasan Gaza. Oke, selanjutnya Perdana Menteri Jepang Ishiba mundur usai kekalahan politik. Perdana Menteri Jepang Shigeru Ishiba mengumumkan pengunduran dirinya pada Minggu 7 September lalu.
kemarin. Setelah koalisi Partai Demokrat Liberal LDP mengalami serangkaian kekalahan telak di pemilu. Isiba 68 tahun menyatakan mundur sebagai bentuk tanggung jawab penuh atas merosotnya dukungan publik, terutama usai LDP kehilangan mayoritas di 2 majelis parlemen. Kekalahan dalam pemilihan majelis tinggi pada Juli kemarin ya semakin memperkuat desakan agar Isiba mundur. Isiba meminta LDP partainya segera menggelar pemilihan kepemimpinan darurat dan akan tetap menjabat hingga pengganti resmi terpilih. Keputusan ini memicu ketidakpastian politik dan memuncar pasar yen Jepang. Ya, yen Jepang melemah dan imbal hasil obligasi 30 tahun mencapai rekor tertinggi. Artinya banyak yang narik ya. Jadi banyak yang narik obligasinya. Analis memperingatkan resiko politik bisa memicu tekanan jual obligasi ya berlanjut ya membuka peluang pemilu baru. Ya, ini yang terakhir trending media sosial seperti tadi saya sampaikan ya. Ini tentang Raja Juli ya dan juga Menteri Abdul Qadir Karding yang bermain domino bersama Aziz Welang. Menurut saya ini serius loh. Jadi tersangka kasus pembalakan hutan liar ya, pembalakan liar ya di hutan dan bertemunya dengan Menteri Kehutanan loh. Ini bukan hal yang kebetulan kalau menurut saya. Ya, ini viral ya. Lalu juga Abdul Qadir Karding ya, Menteri P2MI ya, migran ya. Ini serius kalau misalnya 2 menteri loh ketemu dengan satu tersangka itu bukan hal yang kebetulan ya menurut saya. Ya, dan kebetulan ya bukan kebetulan juga Raja Juli Antoni dan juga Abdul Qadir Karding ini kan selalu dianggap oleh sebagian publik kita, pengamat itu adalah 2 menteri yang memang dia itu orangnya Jokowi lah. Ya kan seperti itu. Abdul Qadir Karding ini tidak mewakili PKB meskipun dia politisi PKB karena memang dia DPR kemarin gagal ya. Dia sebenarnya di Komisi 7 DPR tapi pemilu 2024 kemarin gagal, tapi dia oleh Jokowi didorong jadi Menteri P2MI. Oke. Lalu yang kedua adalah viral gudang garam. Ini viral sekali ya di media sosial karena video momen PHK massal di PT Gudang Garam di Kediri, Jawa Timur. Ya, kita berharap ini tidak berlanjut ya. Kita lihat juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto juga sedang berusaha untuk membentuk Satgas anti PHK ya. Jadi kita lihat saja apakah permasalahan PHK ini akan berlanjut atau tidak. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk tanggal 8 ya. Tanggal 8 ya bener ya. Tanggal 8 September 2025 hari Senin. Kita jumpa lagi dengan isu monitoring lainnya besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.